Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan tugas tentang hambatan dan propulsi kapal yang beranggota saya Sheila Rizky Yuliantika dan dua rekan saya Muhammad Lambang Aji Darmawan dengan NIK Mahir 43 dan Gilang Ramadan Eka Putra dengan NIK Mahir 51. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tipe tahanan kapal. Secara umum, tahanan didefinisikan sebagai gaya yang menghambat kecepatan suatu benda, sedangkan tahanan kapal didefinisikan sebagai besarnya gaya yang harus diatasi untuk menggerakkan kapal pada kecepatan service total resistance pada kapal terdiri dari komponen-komponen bagian kapal yang mempunyai kemungkinan menimbulkan gaya hambat atau resistance. Prinsipnya ada dua bagian kapal yang mengalami gaya hambat, yaitu area bagian kapal yang terbenam dan area bagian kapal di atas permukaan air, karena udara juga mempunyai faktor hambat kondisi tertentu. Untuk penjelasan yang kedua yaitu fenomena aliran. Fenomena aliran dalam fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir, bisa berupa cairan atau gas. Fluida mengubah bentuknya dengan mudah, dan di dalam kasus mengenai gas mempunyai volume yang sama dengan volume Uladek yang membatasi gas tersebut. Pemakaian mekanika kepada medium kontinu baik benda padat maupun fluida adalah didasari pada hukum gerak Newton yang digabungkan dengan hukum gaya yang sesuai. Aliran dapat digolongkan dalam dua jenis seperti turbulen dan laminar. Untuk aliran laminar adalah fluida yang ditunjukkan dengan gerak partikel-partikel fluidanya sejajar dan garis arusnya halus. Dalam aliran laminar, partikel fluida seolah-olah bergerak sepanjang lintasan yang halus dan lancar, dengan satu lapisan meluncur secara mulus pada lapisan yang bersebelahan. Sifat kekentalan zat cair berperan dalam penting pembentukan aliran laminar. Aliran laminar bersifat steady, maksudnya alirannya tetap, menunjukkan bahwa di seluruh aliran air debit alirannya tetap atau kecepatan aliran tidak berubah menurut waktu. Aliran turbulen. Kecepatan aliran yang relatif besar akan menghasilkan aliran yang tidak laminar, melainkan kompleks lintasan gerak partikel saling tidak teratur antara satu dengan lain, sehingga didapatkan ciri dari aliran turbulen. Tidak adanya keteraturan dalam lintasan fluidanya. Aliran banyak bercampur, kecepatan fluida panjang, skala aliran besar, dan viskositasnya rendah. Karakteristik aliran turbulen ditunjukkan oleh terbentuknya pusaran dalam aliran yang menghasilkan pencampuran terus-menerus antara partikel-partikel cairan di seluruh penampang aliran. Dan selanjutnya yaitu pembuatan gelombang. Terjadi di antara dua cairan yang tidak bercampur. Permukaan bebas terganggu oleh gerakan osilasi yang menimbulkan gelombang yang merambat. Energi yang dibawa oleh gelombang membentuk gelombang yang menimbulkan hambatan. Jangan sampai tertukar dengan hambatan dalam gelombang. Gravitasi memainkan peran yang sangat penting. Gelombang permukaan dan bawah permukaan.
yaitu selanjutnya pemisahan aliran terjadi ketika garis arus tidak dapat mengikuti kontur benda. Pusaran atau pusaran dengan gerakan sirkulasi dan VB terbalik terbentuk setelah pemisahan. Penting untuk resistensi tetapi juga untuk getaran yang disebabkan oleh bangunan dan baling-baling. Sirkulasi atau vortex, gerakan peredaran fluida terhadap suatu sumbu pada bidang yang tegak lurus terhadap sumbu tersebut. Benda padat mungkin mengelilingi sumbu atau kantong gas mungkin masuk ke dalamnya, membentuk inti tempat berlangsungnya kumparan gerak peredaran darah. Kavitasi, terbentuknya gelombang, rongga, atau lubang di samping atau belakang benda yang bergerak dalam fluida. Terjadi ketika tekanan fluida di suatu titik pada benda kurang menjadi tekanan uap fluida. Aliran hidrofoil, kombinasi dua atau lebih FBWS, gerakan relatif benda dan fluida menimbulkan gaya hambat dan gaya angkat pada benda yang tegak lurus terhadap arah gerak relatif. Sangat penting dalam bentuk lambung khusus dan dalam manuvur dan pengendalian gerak. Aliran elastis, tekanan perjalanan sampai fenomena gelombang, timbul karena elastisitas cairan, pembentukan gelombang tekanan kejut yang terpancar dengan kecepatan tinggi dari sumber yang menggairahkan, dan masalah guncangan dan getaran. Dimensional analysis of ship resistance, analisis dimensi atau DA berguna untuk mengklasifikasikan dan menghitung berbagai jenis resistensi dengan memeriksa hukum-hukum dasar yang mengatur resistensi suatu benda yang bergerak melalui suatu fluida. Meskipun CFD telah mengalami kemajuan yang cukup besar, praktik saat ini masih bergantung pada uji model kapal untuk menentukan resistensi kapal. Maka DA atau analisis dimensi inilah yang berguna dalam analisis data uji model kapal yang dapat menyimpulkan resistensi prototipe kapal yang bersangkutan. The foundation of dimensional analysis. Analisis dimensi atau DA didasarkan pada suatu prinsip di mana perusahaan yang menyatakan hubungan fisika harus homogen secara dimensi, atau dengan kata lain, satuan fisika pada kedua sisi persamaan harus sama. Satuan fisika ini dapat dinyatakan dengan 3 satuan dasar, seperti massa, panjang, waktu, atau gaya, panjang, waktu. Adapun teori Buckingham yang dijelaskan oleh M dimensi fundamental, di mana jika terdapat n variabel berdimensi dalam persamaan fisika, variabel tersebut dapat dikelompokkan menjadi nm variabel tak berdimensi. Resistance depend on, resisten tergantung pada panjang L, kepadatan air, viskositas, kecepatan kapal, percepatan gravitasi, lalu tekanan.
Dimensional analysis of model test of resistance. Untuk perbandingan antara benda-benda yang secara geometris serupa, yaitu kapal dan modelnya, rasio non-dimensinya, rumus, dan seterusnya adalah sama. Berdasarkan homogenitas dimensi, massa, panjang, dan waktu. Resistance depend on 1. A min 3B plus C min D plus E min F sama dengan 1. 2. B plus D plus F sama dengan 1. 3. Ada C min D min 2 E min 2 F sama dengan min 2. Hal tersebut memiliki 6 parameter dan 3 persamaan yang menghubungkannya sehingga B sama dengan 1 min D min F, C 2 min D min 2 E min 2 F, A sama dengan 2 min D plus E adalah viskositas dinamik dan V viskositas kinematik. Rumus atas kiri berikut ini adalah koefisien tak berdimensi. Hal itu berhubungan dengan hukum kesamaan antara model dan prototipe. Koefisien resistansi total seperti gambar berikut, di mana permukaan basah es dari lambung sebanding dengan L kuadrat. Lalu ada bilangan Reynolds terkait dengan resistensi gesekan, bilangan Euler yang tidak signifikan terhadap perlawanan, dan ada angka Freud yang berhubungan dengan resistensi pembuatan gelombang. Ketika suatu model dan prototipenya serupa secara geometris dan kedua koefisien tak berdimensinya sama, maka koefisien resistensinya harus sama. Analisa dimensi mengurangi jumlah parameter terkait yang terlibat dalam pengujian model. Frictional resistance atau hambatan gesekan. Rumusnya seperti gambar berikut, yang CV yaitu koefisien tahanan gesekan dan RV yaitu tahanan gesekan. Wave making resistance atau resisten pembuatan gelombang. Rumusnya seperti pada gambar, yaitu CW berarti koefisien resistensi pembuatan gelombang dan RW resistensi pembuatan gelombang. Laws similitude. Laws similitude atau hukum keserupaan adalah prinsip yang digunakan dalam rekayasa untuk memastikan bahwa model skala kecil dari suatu objek fisik, misalnya kapal, pesawat, atau bangunan lain, berperilaku dengan cara yang sama seperti versi aslinya atau prototype dalam kondisi tertentu. Dalam kasus membuat model kapal, tidak memungkinkan untuk langsung mengukur hambatan kapal pada skala penuh di lingkungan nyata karena faktor ukuran, biaya, dan kondisi. Oleh karena itu, dilakukan pengujian pada model kapal yang berukuran lebih kecil namun harus berperilaku sama seperti kapal aslinya. Konsep penting dari laws similitude agar model dapat mewakili kapal sebenarnya perlu dicapai, yaitu ada dua, keserupaan geometris dan keserupaan dinamis. Keserupaan geometris, dimensi model harus diperkecil dengan perbandingan yang konsisten. Keserupaan dinamis itu gaya, kecepatan, dan karakteristik aliran pada model harus serupa dengan kapal aslinya. Maka dari itu, untuk memastikan model kapal berperilaku sama dengan kapal aslinya, diperlukan pendekatan berbasis keserupaan geometris dan dinamis dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu dimensi, kecepatan, dan gaya. Pembahasan berikutnya adalah geometric similarity atau keserupaan geometris. Keserupaan geometris terjadi jika perbandingan semua dimensi, karakteristik, atau model dan prototipe adalah sama.
Artinya, bentuk geometris model harus identik dengan kapal asli, hanya berbeda dalam skala ukurannya. Faktor skala atau dilambangkan dengan lambda. Faktor skala didefinisikan sebagai rasio antara panjang kapal sebenarnya dan panjang model. Ini rumus faktor skalanya. Selanjutnya ada dynamic similarity atau keserupaan dinamis. Keserupaan dinamis terjadi jika rasio semua gaya yang bekerja pada model dan prototipe adalah sama. Dalam konteks kapal, gaya yang berpengaruh meliputi gaya gesekan, gaya gelombang, atau gaya yang lain. Total resisten atau hambatan total. Hambatan total kapal merupakan kombinasi dari berbagai komponen gaya tersebut. Selanjutnya, penjelasan lanjutan dari dynamic similarity. Geometric similarity berarti model dan kapal memiliki bentuk yang sama dalam skala tertentu. Dynamic similarity berarti gaya yang bekerja pada model dan kapal harus sebanding, meliputi faktor seperti kecepatan, kekentalan fluida, dan gaya inersia. Tidak mungkin mencapai kesamaan geometrik dan dinamik secara bersamaan karena kedua parameter yang berupa bilangan Reynolds dan bilangan Froude tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam kondisi fisik yang nyata. Penjelasan lanjutan mengenai dynamic similarity. Dalam pengujian model kapal, ada dua pilihan utama yang digunakan untuk mencapai kesamaan dinamik. Yang pertama, membuat bilangan Froude sama atau simbolnya Fn. Metode ini lebih umum digunakan karena bilangan Froude berhubungan langsung dengan fenomena gelombang dan hambatan pada permukaan air. Namun metode ini mengakibatkan bilangan Reynolds atau simbolnya Rn jadi berbeda antara model dan kapal sebenarnya. Ini rumus dari Froude. Yang kedua, membuat bilangan Reynolds sama. Ini sulit dicapai karena kecepatan dan viskositas fluida dalam skala model akan sangat sulit disesuaikan secara fisik. Berikut ini rumusnya Reynolds. Partial dynamic similarity. Dalam kondisi ini, model diuji dengan kecepatan yang disebut corresponding speed atau kecepatan yang sesuai untuk meniru efek gelombang pada kapal sebenarnya. Dalam praktiknya, pendekatan dengan menyamakan bilangan Froude lebih umum digunakan karena lebih berhubungan dengan performa kapal di permukaan air, meskipun mengorbankan kesamaan bilangan Reynolds. Dan terakhir ada corresponding speed. Dalam uji model kapal, kecepatan model harus disesuaikan agar menghasilkan efek gelombang yang setara dengan kapal sebenarnya. Kecepatan ini disebut corresponding speed. Untuk memastikan kesamaan bilangan Froude yang menjadi prioritas dalam simulasi fenomena gelombang, hubungan berikut digunakan. Dari berupa rumus Froude, untuk menentukan corresponding speed dalam uji model, kita harus memastikan bahwa Froude number untuk model dan kapal nyata adalah sama. Dengan kata lain, kita menggunakan rumus berikut untuk menghitung kecepatan yang sesuai pada model. Rumusnya seperti berikut ya. Froude model sama dengan Froude full skala full. Dari sini kita bisa menghitung kecepatan model yang sesuai dengan kecepatan kapal nyata. Berikut adalah rumusnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.